Selamat datang di Solo Nation. Halo teman-teman Solo Nation, saya Aditya Darmawan Sudagung. Kali ini membersamai teman-teman untuk di rubrik Side Talk yang akan fokus mendiskusikan soal salah satu hasil riset dari teman-teman peneliti di jaringan Solo Nation. Pada pertemuan kali ini kita akan mendiskusikan salah satu salah satu hasil penelitian dari Mas Jamaluddin yang berjudul Sedimentary Environments and Paleoclimate Control of the Middle Miocene Balikpapan Group, Our Kutai Basin Indonesia. Implication for Evaluation of the Hydrocarbon Potential yang terbit di Jurnal Minerals volume 13 tahun 2023. Oke, saat ini kita sudah bersama Mas Jamaluddin, akademisi dari Sekolah Tinggi Teknologi Migas Balikpapan, yang kebetulan saat ini juga sedang menempuh pendidikan S3 di Departemen Geologi University of Vienna, Austria. Sebelum saya beralih ke Mas Jamal, saya sampaikan dulu nih biodata singkatnya terkait background pendidikannya. Beliau lulusan S1 Departemen Geofisika Unhas, kemudian melanjutkan studi S2-nya di Departemen Geologi China, University of Petroleum, East China, Tiongkok. Halo, Mas Jamal. Apa kabar nih? Halo Mas Adit, ya kabar baik Mas Adit. Sehat? Oke, gimana keadaan di Austria? Ya Alhamdulillah sehat Mas. Lagi Oke, proses perubahan cuaca ya, jadi sementara beradaptasi lagi gitu ya. oke. Ya, perubahan cuaca memang jadi momok ya buat orang yang tinggal di negara 4 musim gitu. Betul sekali, Oke, betul. Mas Jamal, kita langsung kupas nih hasil penelitiannya dengan judul tadi. Pertanyaan pertama saya, kenapa sih Mas Jamal meneliti itu? Ada inspirasi apa di balik penelitian tersebut? Ya, ya pertanyaan menarik ya dari Mas Adit ya. Jadi kalau berbicara tentang apa sih yang hal menarik dari penelitian itu, pertama kita tahu ya bahwasannya Indonesia itu kan salah satu negara yang mempunyai sumber daya alam yang sangat besar ya, sangat banyak ya, khususnya di bidang hidrokarbon atau mungkin kita Mhm. bisa kenal itu adalah minyak dan gas ya. Ya. Dan salah satu yang saya teliti sekarang adalah bagaimana untuk bisa menemukan daerah-daerah yang bisa dikatakan berpotensi untuk menghasilkan hidrokarbon tersebut. Karena mungkin saja kita di Indonesia itu kan selalu bergantung dengan namanya hidrokarbon. Dan itulah hal yang menarik buat saya. Oke, ada alasan spesifik Mas Jamal misalnya kenapa sih di Lower Kutai Basin nih? Apa yang menarik dari Oke, Lower Kutai Basin? oke. Kalau berbicara lokasi penelitian, kebetulan saya meneliti di daerah Kutai Basin ya, Kutai Basin atau Cekungan Kutai. Mungkin teman-teman yang non geologi ya, kita tahunya adalah daerah Mahakam, daerah Mahakam. Ya mungkin teman-teman tahunya bahwasanya Mahakam itu kan sangat berpotensi ya, sangat berpotensi menghasilkan hidrokarbon. Nah, salah satu penelitian saya itu di daerah tersebut. Nah, saya ingin mencari seberapa besar sih potensi Mahakam tersebut ini atau cekungan Kutai ini tuh untuk menghasilkan hidrokarbon untuk ke depannya. Jadi, saya sangat tertarik hal-hal tersebut. Kemudian kedua, untuk skala geologi, Cekungan Kutai itu adalah salah satu daerah yang sangat bisa dikatakan seksi ya di kalangan-kalangan geologi, Mhm. khususnya di kalangan-kalangan peneliti di Eropa. Ya, jadi Oh, oke. iya benar. Jadi sekarang itu saya meneliti Cekungan Kutai, tetapi para peneliti-peneliti dari Eropa tuh sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi. Ada apakah di balik cekungan kuta tersebut? Seperti itu Mas Adit. Jadi itu yang salah satu hal yang motivasi saya juga gitu. Karena orang-orang Eropa saja atau peneliti Eropa saja itu sangat tertarik meneliti Indonesia, khususnya cekungan kutai, apalagi kita sendiri gitu kan, yang selaku orang Indonesia asli seperti itu Mas Adit. Mhm. Itu yang menjadi salah satu alasan utama saya kenapa sih saya mengambil daerah tersebut gitu, untuk saya kaji lebih dalam lagi.
Oke, tadi ada penjelasan yang menarik nih soal ketertarikan orang Eropa terhadap cekungan mahakam. Cuman sebelum itu, saya mau tanya pertanyaan awam nih, mungkin Mas Jamal. Bagi saya atau mungkin pendengar lainnya yang tidak berbasis sains, kira-kira hidrokarbon tuh manfaatnya apa sih buat Indonesia atau buat Oh masyarakat iya, umum nih? Dari tadi kita banyak ya menyinggung nih betul. hidrokarbon dan potensinya. Hmm, benar-benar. Ya, jadi kalau di kalangan para pendengar yang tentang apa sih hidrokarbon gitu ya, apa sih kegunaannya hidrokarbon. Nah, mungkin salah satu contoh yang bisa kita lihat itu adalah kendaraan kita nih. Nah, kita punya motor, kita punya mobil dan lain-lain sebagainya kan. Itu membutuhkan namanya BBM gitu ya. Nah, BBM itu kan didapatkan dari proses yang hidrokarbon tadi. Nah, salah satu itulah produknya gitu. Kemudian pakaian kita nih, pakaian yang kita Eh, gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu juga ternyata dari hidrokarbon Mas Ade. Jadi jangan salah sangka bahwasanya ketika kita berbicara hidrokarbon itu cuma berbicara tentang bahan bakar seperti mhm. itu. Jadi banyak sekali tuh produk-produk dari hidrokarbon tersebut. Jadi bisa dikata bahwasanya produk-produk hidrokarbon itu adalah semua produk yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada hidrokarbonnya. Gitu Mas Adit. Oh, jadi ini sumber daya yang sangat relate ke kehidupan sehari-hari ya. Namun kemudian mungkin secara nama Benar dia kurang sekali. terdengar ya, karena berubah wujudnya jadi bentuk yang lain. Ya, benar sekali Mas Adit. Jadi kalau kita dari orang sains kita biasanya menyebut hidrokarbon ya, biasanya kita atau petroleum ya, kalau di kalangan-kalangan teknik gitu ya. Tapi kalau misalnya di kalangan awam apa sih sebenarnya ya? Salah satunya mungkin ya bahan bakar lah, bahasa bahasa bisa dikatakan bahasa ringan ya, bahasa kehidupan Mhm. sehari-harinya gitu ya. Bahan bakar minyak seperti itu Mas Adit. Oke. Eh, kita bahas soal soal substansinya nih Mas Jamal. Ada teori atau konsep tertentu yang ingin diuji lewat penelitian yang sudah dihasilkan ini? Ya, jadi untuk penelitian pertama saya, ya kebetulan untuk topik besar saya itu tentang eh, bagaimana metode geokimia untuk mengidentifikasi sebuah daerah, apakah daerah tersebut ini mempunyai prospek atau tidak. Nah, di dalam metode geokimia itu biasanya kita berbicara tentang uh, asal mula, ya, asal mula dari si hidrokarbon tadi. Nah, ada mungkin teori-teori mengatakan ya bahwa mungkin di kalangan awam sudah pernah dengar ya tentang wah hidrokarbon itu berasal dari bahan-bahan organik seperti itu kan Mas Adit ya. Nah, mungkin itu kalangan awam. Nah, salah satu teori-teori yang saya ingin buktikan bahwasanya hidrokarbon itu berasal dari bahan organik misalnya. Nah, kebetulan salah satu yang metode yang saya gunakan sekarang itu adalah metode geokimia, di mana metode geokimia tersebut ini selalu mengaplikasikan tentang bahan-bahan organik yang ada di dalam sebuah namanya batuan sedimen. Nah, batuan sedimen itulah yang sebagai batuan induk atau source, ya source dari si hidrokarbon tadi. Jadi itu teori dasar lah ya, teori dasar yang paling dasar yang bisa kita katakan bahwasanya oh hidrokarbon itu berasal dari bahan organik gitu. Nah, salah satu yang saya kerjakan ya seperti itulah yang saya teliti sekarang. Oke. Terkait masih riset yang sama nih Mas Jamal. Kalau kalau kita boleh kulik lebih dalam, tadi kita sudah tahu latar belakangnya, sudah mulai terjawab soal teori yang ingin diujinya. Kemudian gimana sih proses penelitiannya? Seorang geologis meneliti tentang sedimen. Oke, pertanyaan sangat menarik Mas Adit ya. Jadi mungkin di kalangan kita yang berasal dari uh, non science ya, mungkin ada bertanya-tanya, bagaimana sih cara orang-orang geologi misalnya untuk mengidentifikasi daerah tersebut berpotensi atau tidak? Nah, salah satu eh, pekerjaan kami ya bisa dikatakan ya, atau job desk lah ya bahasanya, itu pertama adalah pastilah kami ke lapangan. Kita nama ke lapangan, ada namanya survei lapangan, ada, ya.
di mana di survei lapangan tadi itu kita biasanya langsung lihat tuh di lokasinya gitu ya. Langsung kita di lokasi, kemudian mengambil sampel, ya ketika kita melihat satu-satu, oh ada something yang interesting nih gitu ya di lokasi tersebut. Nah, kita ngambil sampel, kemudian kita lakukan survei. Jadi untuk melakukan survei sendiri itu tidak hanya sekali dua kali Mas Adi, gitu untuk survei lapangan. Jadi ada banyak step yang harus kita lakukan di lapangan gitu. Ada survei awal, kemudian survei detail dan selanjutnya. Nah, setelah kita lakukan survei di lapangan, kemudian kita ngambil sampel di lapangan, kita nyampling, kemudian setelah itu sampel itu kita identifikasi, kita bawa ke lab misalnya. Nah, salah satu yang saya kerjakan itu ya, saya kerjakan, saya bawa sampel dari lapangan ke lab, kemudian saya lakukan analisis lebih detail di laboratorium. Nah, itu kerjaan saya menggunakan metode geokimia tadi, Mas Adit, yang saya sudah mention di awal. Nah, jadi untuk bidang penelitian saya ini, saya lebih menggunakan metode geokimia. Metode geokimia, bagaimana mengidentifikasi si sampel tadi yang saya sudah ambil di lapangan, kemudian saya uji lebih detail di laboratorium, saya identifikasi komposisinya, misalnya karena saya berbicara tentang material organik, maka saya lakukan metode geokimia tadi untuk mengidentifikasi jenis material organik apa sih yang ada di dalam si sampel tadi gitu. Apakah si sampel kemudian itu akan berprospek ke depannya atau seperti apa gitu. Ataupun misalnya kita bisa diketahui bagaimana proses terbentuknya si sedimen tadi itu gitu. Jadi kalau kita berbicara tentang hidrokarbon pasti berbicara tentang asal usul gitu Mas Adit. Mhm. Asal usulnya. Jadi sangat menarik lah ketika berbicara tentang geologi. Jadi apa yang kita dapatkan di lapangan kita harus tahu nih. Oh asal usulnya seperti apa gitu. Dari mana sih asal si batuan tadi? Apa sih prosesnya atau apa sih penyebabnya gitu. Jadi banyak banyak insight yang harus kita lakukan atau bisa dikatakan kalau kami di bidang geologi itu ada namanya tahap interpretasi. Jadi selalu kita uh, memberikan memberikan analisis seperti apa si sampel tadi. Nah itu yang saya kerjakan sekarang Mas Adi. Oke, Terutama di paper pertama ya, relate dengan paper pertama. ya. Seperti itu. Di paper ini, koreksi kalau saya salah ya, Mas. Lokasinya di Kutai, labnya di Wina. Benar. Gimana nih, Mas? Nah, mindahin barang. Ini mungkin satu informasi yang kayaknya menarik nih untuk diceritakan, Mas Jamal. Ya benar-benar sekali Mas Adit. Ini pertanyaannya sangat penting banget ya Mas Adit ya buat kalangan-kalangan geologis ataupun teman-teman yang basically engineering ataupun apapun itu ya, bidang apapun itu, ketika membawa sampel ya, itu sebuah perjalanan yang sangat cukup panjang waktu itu. Karena notabene saya membawa sampel dari Indonesia dan bisa dikatakan jumlahnya bukan jumlah yang sedikit Mas Adit ya. Jadi bukan Mhm. cuma sekilo 2 kilo sampelnya itu. Jadi banyak sekali. Nah, Kalau kebetulan boleh tahu berapa kilo, Mas? waktu itu Estimasi? estimasi pertama kali berangkat ke Austria itu sekitar 20 kilo, Mas. Itu Oke. pertama kali sekarang. Pertama kali datang itu 20 kilo. Itu Kemudian dibawa pakai kargo? enggak, Mas. Jadi saya O- kebetulan sampelnya bisa dibawa ke pesawat, Oke. dibagasikan. Nah, jadi Oke. luar biasa sih perjalanan. Kalau kita mau ceritakan panjang banget tuh. Kalau Berarti kita mau sampel cerita. ini menemani Mas Jamal terbang sampai ke Wina. Betul sekali, Mas. Jadi sampai saat transit, sampelnya juga harus transit. Misalnya transit di Dubai, ya sampelnya juga transit di Dubai, Mas. Seperti itu. Oke, jadi soal tadi Mas, keseruan membawa itu gitu. Oke, ya jadi bawa sampel sangat seru ya, Mas. Pertama mungkin apalagi saya yang domisili di Balikpapan ya, bukan dari Jakarta. Jadi pertama kali saya bawa sampel, otomatis saya ada flight domestik ya, dari Balikpapan ke Jakarta. Nah, pada saat di Jakarta ke dari Balikpapan ke Jakarta, itu kan mungkin
jumlah bagasinya cuma 20 kilo ya maksimum ya domestik. Dan sampel saya sendiri sudah 20 kilo gitu. Jadi otomatis saya harus menambah bagasi. Kemudian dari Jakarta ke sini, itu tuh ada pengecekan, Mas Ade. Jadi apapun itu ketika kita sudah penerbangan internasional, itu otomatis ada pengecekan. Nah, apalagi barangnya ini adalah batuan gitu, batuan. Nah, pada saat itu ada pengecekan di bandara dari pihak bandara membuka bagasi karena dilihat ada sesuatu pada saat ada pengecekan di gate ya, di X-ray ya, di X-ray sehingga dari pihak bandara meminta dokumen-dokumen. Nah, sebelumnya saya sudah searching dokumen apa saja yang harus dibutuhkan ketika sampel kita terbang ya, atau mau dibawa penerbangan internasional. Nah, salah satu dokumen yang kita butuhkan itu pasti ada surat dari profesor kita ya di sini ya, selaku pembimbing yang menyampaikan bahwasanya kita ini adalah benar-benar student misalnya. Misalnya saya adalah sebagai mahasiswa dan kebetulan saya risetnya tentang hal tersebut, misalnya batuan. Jadi ada surat keterangan lah bahasanya. Ada surat keterangan dari pembimbing kita. Kemudian yang kedua ada namanya surat keterangan bahwasannya sampel ini safety di bawah gitu. Safety di bawah. Nah, kebetulan sampel saya ini kan tidak mengandung bahan bakar ya, bahan bakar ataupun liquid atau seperti apa, sehingga pada saat pengecekan batu saya, sampel saya itu lolos dari pihak bandara pada saat pengecekan. Seperti itu. Jadi ada beberapa dokumen-dokumen yang harus kita persiapkan sebelum kita lakukan pengiriman barang. Entah itu kita bawa sendiri, Mas, entah kita bawa sendiri secara langsung di bagasi, ataupun misalnya kita mau kirim pos. Jadi dokumen itu tetap disediakan. Dari pengalaman saya dan beberapa diskusi-diskusi dari teman-teman yang lain yang membawa sampel tersebut. Jadi dokumen tersebut itu harus disiapkan. Seperti itu, Mas. Oh, oke. Sejauh ini lancar, Mas? Ada kendala? Alhamdulillah sekarang sudah 3 kali membawa sampel. Kebetulan yang pertama ini saya bawa sendiri. Kemudian yang kedua saya balik ke Indonesia mengambil karena ada kekurangan sampel. Kemudian yang ketiga ini dibawa oleh teman. Saya titip di teman untuk dibawakan. Oke. Mas, melanjutkan cerita proses penelitiannya nih. Sampelnya sudah dibawa ke lab. Di lab apa yang bisa Mas Jamal ceritakan nih kegiatan di labnya? Wah, ini pertanyaan luar biasa juga sih Mas Adit, ini sangat menarik pertanyaan. Iya, di lab apa sih yang saya lakukan gitu ya? Kebetulan gini Mas Adit, untuk di kampus saya sendiri sekarang ya di University of Vienna, ini kan saya memang departemen geologi. Nah, tetapi untuk beberapa part dari riset saya dari Institut Geologi di University of Vienna ini belum bisa dikatakan expert untuk di petroleum seperti itu. Tapi ada beberapa part yang kebetulan kampus di Vienna ini adalah di expert. Nah, kebetulan supervisor saya mempunyai kolega di universitas lain, ya bisa saya sebut namanya di sini, itu adalah namanya Mountain University of Leuven. Kebetulan kampusnya juga di Austria. Nah, kampus di Leuven ini adalah salah satu kampus yang bisa dikatakan expert untuk di bidang petroleum ataupun di bidang eksplorasi. Nah, kebetulan saya juga disupport tuh oleh supervisor untuk melakukan riset di universitas tersebut. Jadi, kebetulan saya sekarang berkolaborasi di dua universitas untuk melakukan riset seperti itu. Nah, saya lakukan beberapa part di universitas tersebut, di lab-nya kampus tersebut, kemudian ada part di lab saya. Nah, saya apa lakukan? Ya, mungkin pertama analisis pastinya, dan beberapa instrumen-instrumen yang
awalnya saya belum pernah lihat ya, belum saya pegang sama sekali, dan sekarang saya bisa rasakan alat itu seperti apa sih gitu bekerja gitu ya. Yang dulunya saya biasa cuma lihat di Google ya, di Google, sekarang saya bisa mengerjakan sendiri, pegang alatnya langsung gitu Mas Adit. Jadi Eh, itu salah satu contohnya apa, pengalaman. Mas? Kalau boleh tahu, Eh, salah satunya contohnya, mungkin. oke, salah satu contohnya ada di ya, mungkin di Indonesia masih kurang ya, ada yang namanya mikroskop untuk uh, mengidentifikasi tipe maseral, dan cek per cek ternyata mikroskop ini lumayan Oke. mahal, lumayan mahal, dan uh, apa presisi lah, bisa dikatakan alat ini nih sangat high quality lah, high quality untuk proses pengambilan gambar, proses ya, interpretasi dan lain-lain sebagainya. Dan banyak Mas, dan banyak sekali, misalnya XRD, kemudian ada X-ray diffraction, kemudian ada X-ray fluorescence. Yang saya di Indonesia saya cuma tahu hal tersebut, tapi saya tidak pernah lihat bentuk mesinnya itu seperti apa, bentuk alatnya seperti apa gitu. Nah, pada saat di sini saya bisa pegang alat itu gitu. Oh, ternyata Oh, yang oke. dikatakan X-ray diffraction seperti ini, X-ray fluorescence seperti ini gitu bentuk alatnya gitu. Jadi itu salah satu kesyukuran sih Mas, saya bisa di lab tersebut gitu untuk melakukan riset saya. Ya, tentunya dengan alat-alat yang lebih canggih ya, boleh kita bilang, dan lebih lengkap dari deskripsi Benar-benar, Mas Jamal tadi, benar-benar Mas. tentu punya dampak yang lebih terhadap hasil dan temuannya. Nah, Benar, artikel benar Mas. itu cerita temuannya apa sih, Mas? Untuk artikel pertama itu saya lakukan riset temuan tentang bagaimana sih faktor pengontrol si organik tadi, yaitu karena saya berbicara tentang asal muasal dari si hidrokarbon, karena berbicara tentang teori organik. Nah, di paper saya yang pertama, di artikel saya yang pertama itu berbicara tentang faktor lingkungan yang beberapa juta tahun yang lalu, dan dan kondisi klimat ya, kondisi iklim pada saat beberapa juta tahun yang lalu juga gitu. Dan itu saya menggunakan salah satu dari metode geokimia dan beberapa integrasi dari beberapa metode untuk melintasi hal tersebut. Itu Mas. Oh, oke. Ini menarik sekali ya. Katanya objek objek di masa kini Hmm, kemudian diteliti di lab untuk kemudian melihat sejauh mana kondisi masa lampaunya yang tadi Mas Jamal sering kali sebut mengetahui asal usul ya. benar Mas Hmm, Adit, benar. Jadi seru kebetulan sekali ya. untuk di riset saya ini saya berbicara tentang masa lampau tidak berbicara beberapa puluh tahun, tapi berbicara beberapa juta tahun yang lalu. Jadi kebetulan untuk riset saya adalah berbicara 15 juta tahun yang lalu. Seperti itu. Jadi saya selalu membawa interpretasi saya, analisis saya ke masa lampau yang berjuta-juta tahun yang lalu. Seperti itu Mas Adi. Wah, ini seru sekali nih. Pertanyaan terakhirnya Mas terkait kontribusi paper ini gitu. Yang pertama mungkin sebelum sebelum kita masuk tentang kontribusi ke masyarakat pihak terkait, saya tertarik dengan tadi tuh orang Eropa, peneliti-peneliti Eropa sangat tertarik dengan objek yang Mas Jamal bawa. Pernah tersebut nggak oleh mereka misalnya apa sih alasan tertentu kenapa lokasi Kutai Basin ini seksi? Hmm. Oke, jadi kalau kita berbicara kenapa sih mereka sangat tertarik? Iya, mereka tertarik karena pertama proses terbentuknya Mas Adi. Jadi proses terbentuknya si daerah tersebut atau mahakam tersebut ini bisa dikatakan unik gitu. Salah satu delta yang unik proses terbentuknya di dunia ya Mas. Di dunia. Jadi kalau Mas Adi searching beberapa mungkin teori-teori tentang tipe-tipe delta gitu di dunia, maka delta mahakam akan muncul tuh. Pasti akan muncul karena proses terbentuknya saja udah beda gitu. Itu salah satu contoh di dunia.
Kemudian yang kedua adalah sampel-sampel yang ada gitu. Sampel-sampel yang ada itu sangat bisa dikatakan complicated lah di daerah sana gitu. Dan ya berbicara lagi lah Mas Adit tentang tektonik, tentang prosesnya bagaimana si sampel ini atau daerah tersebut ini bisa terbentuk gitu. Ya, dan seperti itu. Dan yang kedua adalah referensi. Mungkin referensi-referensi tentang daerah tersebut ini bisa dikatakan minim ya, khususnya bidang saya, di bidang saya, sehingga mereka sangat tertarik gitu untuk mengkaji lebih detail seperti apakah daerah tersebut gitu untuk apa namanya untuk bidang geologi, untuk geologi. Dan banyak sih yang membuat hal-hal yang menarik, misalnya nih untuk kalangan Eropa, mungkin peneliti Eropa, karena ketika kita berbicara batu bara, Indonesia kan salah satu produksi batu bara. Nah, kebetulan riset saya sendiri ini, saya juga fokus di batu bara tadi. Jadi ada beberapa macam sampel yang saya dapatkan, saya bawa, kemudian saya analisis di lab, kemudian para peneliti di Eropa ini melihat bahwasanya si sampel ini ada something interesting gitu. Ada sesuatu hal yang menarik nih di dari sampel ini gitu. Dan selalu mengkaji, oh ternyata ini ada nih, kayaknya yang sangat penting nih lagi nih, yang bisa dikaji, bisa digali lagi nih, di bidang gitu. Itu mungkin kurang lebih mereka kenapa sih mau tertarik ya, tertarik untuk mengkaji daerah tersebut. Ya, terakhir Mas Jamal soal kontribusi paper ini untuk perkembangan ilmu Mas Jamal di bidang geologi dan juga untuk pihak terkait atau mungkin untuk masyarakat di sekitar Sungai Mahakam itu sendiri. Untuk kontribusi mungkin sekarang daerah tersebut ini beberapa daerah di yang mencakup Kutai Basin atau Cekungan Kutai ini kedepannya pasti otomatis sangat berprospek ya, berprospek ya untuk menghasilkan hidrokarbon. Jadi bisa dikatakan bahwasanya daerah tersebut ini itu sangat kaya dengan namanya sumber daya alam, khususnya untuk memproduksi namanya oil and gas seperti itu. Itu mungkin yang kontribusi daerah-daerah tersebut ini bahwasanya ya daerah tersebut ini sangat kaya gitu. Marilah kita jagalah daerah tersebut ini di Cilegon Kuta ini karena ya sangat berpotensi ya, berpotensi untuk kedepannya untuk bisa menghasilkan sumber daya alam yang mungkin yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin di kalangan awam secara tidak langsung si hidrokarbon itu ataupun secara tidak sadar kita gunakan gitu, gunakan. Nah, salah satu lokasi yang sekarang mungkin sudah berproduksi, ya sekarang sudah berproduksi ya, marilah kita lanjutkan kembali supaya daerah tersebut tetap bisa berproduksi kembali dan bisa mencari beberapa titik atau bisa mengidentifikasi beberapa daerah-daerah yang berpotensi. Itu Mas Ferry. Terima kasih nih Mas Jamal atas obrolannya tentang hasil penelitiannya. Menarik sekali bagaimana Mas Jamal kemudian menjadi orang yang mencari tahu lokasi terdekatnya di sekitaran lokasi kampus ya Mas, mungkin sekitar di areal di regionalnya Balikpapan, dan juga bagaimana bisa bermanfaat buat masyarakat dan melihat potensi sumber daya alam yang banyak di Indonesia ini. Bahkan ternyata melalui Mas Jamal dan sampelnya bisa menggait, bisa menjadi magnet buat peneliti-peneliti Eropa untuk datang ke Indonesia. Tentunya demi kemajuan bangsa Indonesia ya, Mas Jamal. Betul Mas Adit, Ya, betul. oke. Baik. Semoga sukses Mas Jamal untuk riset selanjutnya, dan kita tunggu nih cerita-cerita tentang batu bara dan hidrokarbon lainnya dari Mas Jamal dan Indonesia. Semoga sukses. Kita nantikan Baik, perkembangannya. terima kasih Mas Adit ya. Kita nantikan hasil-hasil ke depannya. Siap. Demikian diskusi kita di rubrik Side Talk bersama Mas Jamaluddin. Semoga selalu memberikan inspirasi dan juga pengetahuan bagi para pendengar sekalian. Anda semua bisa menyimak diskusi kami lainnya di rubrik-rubrik lainnya seperti Spotlight dan Women's Talk di channel YouTube dan Spotify Solunation, atau di Instagram @hello.solunation. Jangan lupa berikan komentar,
dan juga ikuti channel kami. Demikian, sampai berjumpa kembali. Solunation Communicating Knowledge. Terima kasih sudah mendengarkan Solunation. Sampai jumpa di episode berikutnya.